3010120140098. Saya dari kelas PTPKA dengan asisten pembimbing Kak Puspa Surmi. Saat ini saya berada di peternakan Pak Rudi dengan komoditas yaitu sapi. Untuk bahan pakan yang digunakan di peternakan Pak Rudi yaitu berupa jerami padi. Untuk konsentrat yang digunakan di peternakan Pak Rudi yaitu berupa ampas tahu. Proses sanitasi di peternakan Pak Rudi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di pagi hari pada pukul 6 dan di sore hari pada pukul 4. Untuk alat yang digunakan pada proses sanitasi di peternakan ini yaitu berupa sekop dan juga sapu lidi. Proses pemberian pakan di mana dilakukan dengan cara memasukkan jerami padi ke dalam karung yang kemudian akan kita timbang beratnya untuk diberikan kepada masing-masing sapi. Selanjutnya setelah bahan pakan dimasukkan ke dalam karung, kita akan melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya kita akan melakukan penimbangan bahan pakan. Melakukan proses pemberian pakan untuk sapi pertama. Selanjutnya kita akan melakukan pemberian pakan untuk sapi yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengambilan sisa bahan pakan. Setelah diambil, selanjutnya kita akan melakukan penimbangan sisa bahan pakan. Pengambilan dari sisa pakan. Berikut adalah tabel sisa pakan untuk sapi pertama dan tabel sisa pakan untuk sapi yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan penimbangan untuk konsentrat yang berupa ampas tahu dengan menggunakan plastik. Setelah ampas dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya kita akan melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital. Proses pemberian konsentrat berupa ampas tahu untuk sapi pertama. Berikut adalah tabel sisa konsentrat untuk sapi pertama dan tabel sisa konsentrat untuk sapi kedua. Suhu rektal pada sapi dapat diukur dengan menggunakan termometer, dengan cara memasukkan termometer ke dalam rektal sapi yang kemudian kita tunggu selama beberapa menit sampai hasilnya konstan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sapi kedua. Untuk mengukur frekuensi napas pada sapi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu mendekatkan tangan ke rongga hidung
Dan cara yang kedua yaitu meletakkan tangan di bagian perut. Mengukur denyut nadi pada sapi dapat dilakukan dengan cara memegang bagian pangkal ekor pada sapi kemudian dihitung selama 1 menit. Untuk mengukur keadaan mikroklimat pada kandang yang berupa pengukuran suhu dan juga kelembaban kandang, saya menggunakan alat berupa handphone. Karena di peternakan Pak Rudi tidak memiliki fasilitas berupa alat termohidrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban yang biasa umumnya digunakan di peternakan. Untuk mengukur bobot badan pada sapi, kita menggunakan alat berupa pita ukur, di mana bagian yang akan kita ukur yaitu terdiri dari panjang badan dan juga lingkar dada. Lingkar dada diukur dengan melingkarkan pita ukur tepat di belakang siku kaki depan pada sapi. Panjang badan diukur mulai dari bagian siku sampai benjolan tulang tapis. Lakukan cara pengukuran yang sama untuk sapi kedua. Berikut adalah proses pengukuran lingkar dada dan panjang badan pada sapi untuk pengukuran bobot badan akhir pada pengamatan di hari keempat. Lakukan hal yang sama untuk mengukur lingkar dada dan panjang badan pada sapi. Pengukuran kandang dilakukan dengan menggunakan alat berupa meteran. Tipe kandang yang digunakan di peternakan Pak Rudi yaitu tipe kandang tunggal dengan dinding semi terbuka. Untuk model atap yang digunakan yaitu atap monitor dengan tinggi kandang 4,5 meter dan ukuran kandang berupa panjang yaitu 3,5 meter dan lebar 2,5 meter. Untuk kemiringan lantai yaitu 2 derajat dengan ukuran palung pakan yaitu 1,5 meter untuk panjang dan untuk lebarnya 1 meter dengan kedalaman 40 cm. Untuk tempat minum memiliki panjang yaitu 1 meter dengan lebar 1 meter dan kedalaman palung 35 cm. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.